Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa hukum pedang surgawi. Kita masuk di part 50. Di awal video ini, pada akhirnya persembunyian Gunung Wufeng pun berhasil mengalahkan skuad Blue Dragon dengan mudah. Dan sebagai tambahan, mereka juga memperoleh semua barang dagangan Baeksai Metal Union dan melakukan pesta besar-besaran. Malam harinya, di Pavilion Harmony, ke-10 pahlawan Wufeng yang telah memanggil kembali semua anggota persembunyiannya nampak begitu gembira dengan pesta yang diadakannya. Setiap kali kita macam-macam dengan kediaman Waryong, persediaan kita selalu meningkat drastis. Wah, ini pedang atau perhiasan? Aku rasa aku bersedia mati oleh pedang seperti ini. Di tengah keramaian pesta tersebut, Jeoka memandangi pedang barunya sembari bergumam. Ini adalah pedang Waryong ya, bukan pedang yang buruk untuk orang selemah itu. Melihat tingkahnya itu, Sobek di sampingnya pun bertanya, kamu kelihatannya sangat menyukai pedang itu ya? Apa kamu sudah tidak memakai pedang lamamu lagi? Sembari mengingat pertarungan sebelumnya, Jeoka pun membalas, iya, aku menggantinya dengan pedang ini. Aku benar-benar menyadarinya saat sedang bertarung melawan Heavenly Sword Supreme. Potensi tidak terbatas dari pedang. Mendengar perkataannya, Ryoshi yang bersandar pada punggungnya berkata, Fu, keputusan yang bagus. Karena itu pedangnya ketua skuad Blue Dragon itu kelihatan cukup bagus. Jeoka yang merasa aneh dengan tingkahnya pun membalas, jadi dari semua tempat, kenapa kau harus duduk di sebelahku begini ya? Ryoshi menimpali, ya karena aku menyukaimu mungkin. Tapi kenapa kau sebegitunya membenci dengan kediaman Waryong? Seni bela diri mereka sama sepertimu, dan juga rambut merah itu. Apa kau juga berasal dari kediaman Waryong? Tentu saja, Jeoka enggan untuk menjawab hal tersebut, di mana ia hanya memalingkan pandangannya, yang membuat Ryoshi berpikir, dilihat dari reaksinya, pasti telah terjadi sesuatu. Tapi dia tak ingin memberitahuku. Ya, mau gimana lagi? Aku harus menggalinya sendiri. Saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja dengan berilingan air mata, Sobek menuturkan, dia adalah putra bungsu dari kediaman Waryong. Tapi para bajingan itu, tanpa alasan apa-apa, mereka menyiksa dan mengucilkan dia. Dia sudah dirundung sangat lama. Tentu saja perkataan Sobek membuat Ryoshi merasa bersimpati padanya. Jeoka, benarkah itu? Kau dirundung oleh kediaman Waryong? Kapan? Berapa lama? Kenapa harus kau? Namun baru saja Sobek akan melanjutkan kalimatnya, Jeoka sendiri yang langsung menghentikannya. Sudah cukup. Tak ada gunanya membicarakan masa lalu. Sobek berhentilah menangis. Omong-omong, Ryoshi, untuk apa kau kesini? Pung Yeoncheng juga penasaran menambahi. Iya, aku juga mau menanyakan itu. Apa yang membawamu kesini? Apa Jeoka menyebabkan masalah karena menaruh larangan terhadap kediaman Waryong? Apa Shattering Heavens Demon Lord memerintahkanmu untuk menghentikan Jeoka? Mendengar hal itu, Ryoshi pun melenggelengkan tangannya membalas. Tidak, bukan begitu. Beliau cuma mau aku memeriksa institusinya saja. Jeoka menimpali. Syukurlah. Tak peduli apapun yang dikatakan oleh pria bertopi harimau itu, aku tidak akan mencabut larangannya. Tentu saja perkataan Jeoka sontak membuat Ryoshi membayangkan ayahnya sendiri, sembari bergumam. Pria bertopi harimau? Apa dia membicarakan tentang ayahku? Ya, omong-omong, aku tidak tahu rinciannya. Tapi kalau begitu situasimu, aku tidak punya alasan untuk mencabut larangannya juga kan? Jeoka yang tak tahu harus menjawab apapun hanya terdiam di sana. Namun tiba-tiba saja Sobek berdiri berkata, ya, Bandit Union sudah memberi kita izin. Jadi kita harus membalas dendam kepada kediaman Waryong. Tak Gomyo yang juga setuju dengannya menambahi, ya, inilah alasannya persetujuan kita ada. Kita harus membalas dendam pada orang-orang yang sudah memperlakukan Jeoka kita dengan tidak baik. Ayo kita injak mereka sampai menyentuh dengan tanah, supaya mereka tak bisa menunjukkan lagi wajah mereka.
Tentu saja, ternyata Gomyung sendiri yang ikut mendukung hal itu, di mana ke-10 pahlawan Wu Feng juga ikut mendukungnya. Yang membuat Ryoshi tersenyum berkomentar, "Yo, kepala penjaga kita pasti benar-benar dicintai oleh keluarga barunya, hah? Kalau situasinya seperti ini, bukankah sikap terbaik adalah melakukan balas dendamnya dengan benar? Lakukan dengan benar ya." Jeokha pun meliriknya tersenyum membalas, "Ya, karena sudah begini, ayo kita langsung balas dendam saja." Beberapa hari setelahnya, 9 sekte besar dan semua klan terkenal dari faksi ortodok berkumpul di Luoyang setelah menerima panggilan untuk bertindak dari faksi aliansi ortodok. Hari itu, di halaman markas aliansi ortodok, di mana begitu banyak orang yang telah berkumpul, kepala penasehat aliansi ortodok, Jaegal Seungwon, dengan lantangnya berteriak, "Sekarang mohon perhatian semuanya." Seketika itu juga, suasana yang awalnya begitu berisik langsung menjadi hening dalam hitungan detik. Kemudian setelah pemimpin aliansi ortodok Sang Stormblade Jang Gang-ho muncul dan melambaikan tangannya, Pak Jaegal Seungwon melanjutkan, "Saya akan memberikan pidato singkat mewakili pemimpin aliansi. Pertama-tama, terima kasih untuk kalian semua karena sudah berkumpul setelah menerima panggilan kami. Seperti yang telah kalian semua duga, alasan mengapa kita semua berkumpul hari ini adalah karena pertarungan melawan kultus Yeomyung. Pertarungan yang hanya menyisakan pemimpin sekte Hipan dan pendekar pedang kediaman Waryong yang kembali hidup-hidup. Dari apa yang kita ketahui, komandan mereka adalah Sang Chaos Demon Sword, Cheok Jin Kyung. Seperti yang telah kalian ketahui, baru 10 tahun yang lalu seni bela dirinya bukanlah hal yang perlu ditakuti. Namun, ketika pemimpin sekte Hipan menghadapinya, beliau dapat mengkonfirmasi bahwa kekuatan Cheok Jin Kyung telah berkembang hingga setara dengan 10 master bela diri. Dengan bantuan kekuatan para bawahannya yang setara dengan para tetua dari 9 sekte besar. Jadi, aliansi ortodok telah memutuskan bahwa mereka telah mendapatkan kekuatan super dengan cara menumbalkan para biksu. Tentu saja hal itu sontak membuat heboh orang-orang di sana. Apa? Itu benar-benar ada ya? Kekuatan super? Kekuatan Garpit ada nggak? Namun sebelum keributannya berlanjut, para petinggi aliansi ortodok melanjutkan. Dengan begitu, sekarang aliansi ortodok perlu menunjukkan tekad kita yang tergoyahkan untuk bertahan melawan kekuatan semacam itu. Jadi, aliansi ortodok akan mengadakan turnamen seni bela diri di sini dan saat ini juga. Demi mengasah keadilan kita, demi membuat nama kita dikenal, dan demi menunjukkan kekuatan dari kebajikan, serta kebijaksanaan kepada kejahatan. Dan dengan begitu, turnamen tersebut berhasil meningkatkan moral dari sekte-sekte ortodok dan membuat mereka bersemangat untuk bertempur. Turnamen itu juga memunculkan para pahlawan baru yang dapat menghadapi para master jahat dari kultus Yeomyung. Lalu saat turnamennya masih berlangsung, Bu Baekmijo yang menontonnya dari bangku khusus 9 sekte besar berkata, tak kusangka hanya segini saja puncak dari sekte ortodok. Kebanyakan dari mereka masih kekurangan kemampuan agar sebanding dengan ocehan mereka. Tapi, jika kediaman Waryong kita bisa menggunakan mereka sebagai batu pijakan demi ketenaran kita, maka itu mungkin tidak terlalu buruk. Mubek, demi keluarga kita, kau harus berjuang sekuat tenaga dalam pertandinganmu nanti, mengerti? Hah? Kenapa kau tidak menjawab? Ayo katakan. Saat adikmu telah membuat keluarga kita kehilangan stabilitas dalam pekerjaan penjagaan, kau, sang kepala keluarga, harus berusaha lebih keras lagi untuk membangkitkan kembali kediaman Waryong. Mubek pun meliriknya membalas, meski begitu, belakangan ini situasinya sudah jadi lebih baik. Kita sudah membantu baik Sam Chaeunion dalam mencuri harta karun milik Samjin Chaeunion. Bu Mijo menimpali, ya, kau memang sudah sedikit membantu kediaman Waryong dengan melakukan hal itu. Tak lama setelah kau pulih, ya. Namun, kita masih punya jalan yang harus ditempuh sebelum kita bisa merasa puas, bukan? Jadi, kau perlu memperoleh hasil yang baik di turnamen ini, apapun situasinya, mengerti? Tentu saja perkataan Bu Mijo membuat Mubek kembali terdiam.
Bahkan adiknya, Seungbek juga merasa khawatir karena kakaknya baru saja pulih dari cederanya. Kemudian, turnamennya pun berlanjut, di mana wasitnya berteriak, "Sekarang, klan mana yang akan maju pada tantangan berikutnya?" Mendengar hal itu, Bumijo pun berkata, "Nah, ayo Mubek, tunjukkanlah pada mereka kekuatan dan kediaman Waryong." Sembari banget dari duduknya, Mubek membalas, "Iya bu." Tepat setelah mengatakan itu, Mubek pun langsung melompat masuk ke arenanya, yang tentu membuat orang di sana langsung bicarakannya. Pemuda itu kan? Iya, salah satu dari 2 orang yang selamat setelah bertarung melawan kultus Seomyung, pendekar pedang Waryong, Yeon Mubek." Melihat reaksi mereka yang seperti itu, Seungbek yang tak menduganya pun bergumam, "Orang-orang itu kelihatannya mereka merespon dengan cukup baik, Kemudian, saat perhatian mereka semua tertuju pada Mubek, Mubek sendiri memberi salamnya dengan berteriak, "Aku adalah kepala keluarga dari kediaman Waryong. Kemampuanku mungkin masih kurang, tapi aku harap aku bisa memberi petunjukan yang baik hari ini." Tentu saja perkataan Mubek kembali membuat orang-orang di sana membicarakannya. Hei, aku dengar-dengar pria itu cukup berbakat. Apa itu benar? Cok, apa kau meragukan orang yang berhasil selamat dari pertarungan melawan kultus Seomyung? Tutup mulutmu itu, kalau kau tidak tahu apa yang kau katakan. Tapi aku dengar kediaman Waryong baru-baru ini kalah dari beberapa bandit loh. Namun, pembicaraan mereka langsung berubah ketika seorang gadis muncul masuk ke arena peturnamennya. Tunggu, lihat di sana. Mana? Mungkinkah gadis itu? Dia, putri sang Sword Emperor dan bunga dari klan Namgong, sang flower telepat Namgong Eon. Wah, sesuai rumor, dia memang kelihatan seperti bunga. Bukan cuma itu, dia mampu menyelesaikan semua jenis masalah di seluruh dunia. Loh, katanya tak ada yang bisa menandingi kecerdasannya loh. Dan dengan begitu, suasana dari turnamen itu pun berubah dengan kemunculan Namgong Yeon. Dan dengan para penonton yang menantikan pertunjukan seni bela diri klan Namgong, pertarungan publik pertama Namgong Yeon pun dimulai. Bumijo sendiri yang bisa mendengar pembicaraan mereka tentu saja merasa iri. Bahkan ia berpikir, "Sia, kalau bukan karena jalang itu, pasti Mubek yang akan menerima semua perhatian itu. Kenapa kau harus datang ke sini sekarang dan mengacaukan suasananya?" Kemudian, meskipun sempat terkejut dengan kemunculannya, Mubek pun menyapanya dengan sopan. "Halo Nona Yeon, bagaimana kabarmu? Lama tak jumpa ya. Kalau kau di sini, apa itu artinya mastermu juga?" Sayangnya, Mubek harus menghentikan sapaannya karena ia melihat raut wajah Neng Yeon yang nampak begitu sinis padanya. Hal itu pun membuat Mubek berpikir, apa-apaan ekspresinya itu? Apa dia tidak puas dengan sesuatu? Lalu saat ia berpikir seperti itu, kakaknya Neng Yeon, Namgong Cheon yang berdiri di bangku penonton khusus 9 sekte berteriak, "Hei, ini aku, Namgong Cheon. Lama tak bertemu. Kami di sini mewakili ayah kami." "Apa? Yeon, kenapa kau mengangkat tanganmu?" "Baiklah, aku mengerti. Ya, dia bilang, sana sudah cukup, dan dia ingin melawanmu." Mendengar perkataannya, Mubek yang masih belum mengerti pun tentu merasa bingung. Namun, belum sempat ia mengatakan apapun, Neng Yeon di depannya langsung saja memulai pertarungannya. Seketika itu juga, Mubek pun refleks menangkis serangannya. Namun, melihat serangannya yang bisa membuat tangannya terpental, Mubek yang tak menduganya pun berpikir, dia mengerahkan semua kekuatannya sejak awal ya. Kalau begitu, akan tidak sopan jika aku hanya menghindari serangannya saja. Dengan pikiran seperti itu, Mubek pun langsung melompat menerjangnya. Hingga keduanya saling berjual beli serangan yang lumayan intens. Bahkan, membuat para penonton di sana terpukau. Wah, mereka berdua hebat. Ternyata dia sehebat itu ya. Seperti yang diharapkan dari muridnya Sword Emperor. Lalu, di sebuah titik, Mubek yang menahan pedangnya berkata, "Hahaha, kau masih sama sehebatnya seperti dulu.
Kita dulu pernah berlatih bersama saat masih muda. Apa kau ingat? Mendengar perkataannya, Neng Yeon yang kembali mengingat apa yang dirasakannya dahulu berpikir, mana mungkin aku lupa. Kau dan semua orang di kediaman Waryeong berpura-pura polos, padahal mengetahui semua yang terjadi, terutama Nyonya Baek dan tindakan-tindakan jahatnya itu. Dan semua hal jahat yang sudah kalian lakukan pada anak itu, yang mohon ampunan. Sambil ketakutan setengah mati, bahkan menangis. Aku mengingat itu semua dengan jelas, bahkan setelah 10 tahun berlalu. Dengan pikiran seperti itu, Neng Yeon pun menekan kuat pedangnya, yang buat Mubek dorong mundur ke belakang. Lalu, ia pun menggunakan ki pada pedangnya, yang buat Mubek terkejut berpikir, Apa dia mencoba menggunakan teknik Klan Namgong di sini? Ini kan yang tanding biasa. Kenapa dia sampai sebegitunya? Di saat yang sama, Namgong Cheon juga berteriak, Yeon, ini cuma pertarungan bersahabatan. Kenapa kau melakukan itu? Tentu saja, Nang Yeon sendiri hanya mendiamkannya, karena pada saat itu ia berpikir, aku juga tidak tahu, kakak. Sudah 10 tahun berlalu, dan itu bahkan bukanlah sesuatu yang aku alami sendiri. Jadi kenapa amarahku atas kesedihan anak itu tak dapat dipadamkan? Tepat setelah berpikir seperti itu, Neng Yeon pun melompat ke udara, di mana ia menggunakan tekniknya Boundless Heaven. Melihat serangannya yang nampak begitu serius, Mubek yang tak punya pilihan lain pun langsung menggunakan teknik rahasia keluarganya, Nine Heaven Art, Second Form, Ultimate Dragon. Namun, sepersekian detik sebelum mereka berdua beradu, pemimpin aliansi Murim, Sang Stormblade, Jang Gang Ho muncul menghentikan mereka. Hahaha, aku sangat tersentuh dan seberapa bersemangatnya kalian berdua mengenai ini. Namun, turnamen ini hanyalah untuk menyimbolkan persatuan di aliansi ortodok. Aku yakin ini sudah cukup untuk pertarungan ini. Bagaimana menurut kalian? Mendengar perkataannya, bersamaan dengan Neng Yeon yang juga memberikan salam hormatnya, Mubek pun menunduk hormat membalas. Saya, Mubek dari keluarga Yeon, akan melakukan sesuai dengan yang Anda katakan. Kemudian, melihat keduanya yang saling memenuhi permintaannya, Pak Jang Gang Ho berteriak, semuanya, bukankah kalian bersemangat dengan masa depan Murim? Kita memiliki 2 individu yang sangat talenta ini. Kita harus manfaatkan kompetisi ini dengan sebagai peluang untuk mempersiapkan pertarungan melawan Kutu Seomyung. Dan kita harus menang melawan mereka, apapun yang terjadi. Dengan serentak, mereka semua bersorak. Wah, itu benar. Kita harus menang. Ayo kita beri pertandingan itu pelajaran. Di tengah sorak-sorai mereka, Mubek dengan hormatnya berkata, itu pertarungan yang bagus, Nona. Aku banyak belajar dari... Namun, belum sempat Mubek menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja ada seorang yang berteriak, Nona muda! Seketika itu juga, perhatian semua orang di sana tertuju pada asal teriakannya, di mana ada beberapa orang yang berlumuran darah yang mencoba mendekat ke arena turnamennya. Hei, lihat ke sana. Mereka, bukannya mereka murid-murid dari Klan Namgong, tapi kenapa mereka berkelihatan seperti itu? Seketika itu juga, Namgong Cheon yang mengenali mereka langsung menghampirinya. Hei, apa kau baik-baik saja? Atur napasmu. Tidak apa, santai saja. Apa terjadi sesuatu? Bersamaan dengan Neng Yeon yang mendekat, salah satu dari mereka berkata, itu Lunar Fairy dari Kultus Seomyung dan Wu Sanfok menyergap Klan Namgong. Tentu saja perkataannya membuat Namgong Cheon terkejut. Apa? Apa itu benar? Jelaskan padaku. Murid itu pun menjelaskan. Iya, segera setelah Patriark menyadari apa yang terjadi, beliau berkata kalau Anda dan Nona muda harus beritahu. Jadi, beliau mengirim kami ke sini. Akan tetapi, seluruh Hepai telah dikepung oleh anggota Kultus Seomyung. Jadi, kami tertahan dan kami jadi terlambat. Namgong Cheon yang begitu cemas membalas. Lalu, apa ayah dan ibu masih hidup? Murid itu melanjutkan. Kami pergi segera setelah pertarungan dimulai. Jadi kami tidak tahu sama sekali. Maafkan saya Tuan Muda. Mendengar hal itu, seketika itu juga kakinya terasa lemas.
yang membuat Nang Bongchon jatuh terduduk di sana. Meskipun begitu, Neng Yeon yang masih bisa menjaga ketenangannya bertanya, "Hei, jam berapa mereka mulai menyerang?" Murid di sana membalas, "Saya tidak yakin, mungkin sekitar jam 3 sampai jam 5 subuh." Mendengar hal itu, Neng Yeon pun terdiam berpikir. Itu artinya, sudah lebih dari setengah hari, tidak ada waktu. Aku harus kembali sebelum terjadi hal-hal yang lain. Dengan pikiran seperti itu, Neng Yeon pun menarik tubuh kakaknya untuk berdiri sembari berkata, "Kakak, bangunlah. Karena kita tidak tahu apakah ia masih hidup atau tidak. Kita harus kembali ke HP sekarang juga. Dan pembina aliansi, ada kemungkinan kalau pertarungan lain yang menyalon Kutu Seomyu akan terjadi. Jadi, bisakah kami meminta bantuan dari Squad Storm?" Pak Jang Gang-ho membalas, "Tentu, aku akan meminta mereka bergabung denganmu setelah mereka siap." Video ini pun diakhiri dengan, sembari melangkah pergi dari sana, Neng Yeon menimpali, "Terima kasih, kalau begitu kami akan pergi. Mari kita kembali ke klan Namgo."